perkenalkan saya Wafiatul Hidia, mahasiswi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait ringkasan materi-materi Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD yang diampu oleh Bapak Dr. Dindin Ridwanuddin MPD. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas terkait poin-poin penting dari 12 materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Pertama, kita akan membahas terkait materi deskripsi kata benda. Apa itu kata benda? Kata benda adalah kelas kata yang menunjukkan suatu benda. Apa saja yang termasuk dalam kata benda? Pertama, nama orang, aku, kamu, dia, mereka, Ani, Bayu, dan lain sebagainya. Yang kedua, nama tempat, sekolah, taman, rumah sakit, rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nama binatang, kucing, ikan, ayam, dan nama hewan lainnya. Dan terakhir, nama benda, apa saja? Buku, pulpen, pensil, wortel, apel. Nama sayuran dan nama buah juga termasuk dalam kata benda loh. Nah, kata benda ini memiliki karakteristik. Pertama, berdasarkan bentuk ya. Kedua, berdasarkan kelompok kata atau frasa. Dan yang terakhir, berdasarkan subgolongan kata benda. Kata benda diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama, kata benda konkret. Kata benda konkret merujuk pada objek yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya, buku, meja, kursi, dan lain sebagainya yang bisa ditangkap oleh panca indera. Sedangkan kata benda abstrak adalah merujuk pada objek yang tidak dapat dilihat dan tidak terwujud. Contohnya ilmu, angin, keadilan, dan lain sebagainya. Contoh dari pendeskripsian kata benda konkret yaitu Rina adalah seorang siswi sekolah dasar. Sedangkan contoh pendeskripsian kata benda abstrak yaitu misalnya aku selalu dicari oleh banyak orang. Aku didapatkan dengan cara membaca. Aku digunakan untuk menambah pemahaman manusia. Apakah aku? Aku adalah ilmu. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi terkait identifikasi diri. Menurut KBBI, identifikasi adalah proses menentukan atau menetapkan identitas seseorang atau objek, termasuk peniruan tingkah laku orang lain sebagai bagian dari proses tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi diri, kita harus tahu siapa nama kita dan dapat menuliskannya, karena nama menunjukkan identitas kita. Setelah mengetahui dan dapat menuliskan nama diri sendiri, proses identifikasi yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu dengan menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Tujuannya kita bisa mengetahui nama ayah, ibu, kerabat, dan saudara. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk identifikasi diri yaitu dengan menuliskan nama dengan status sosial atau jabatan, gelar akademik, dan lain sebagainya yang bisa menunjukkan identitas khusus diri kita sendiri. Materi selanjutnya yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan menurut KBBI adalah ajakan untuk bercakap, teguran, atau ucapan. Sedangkan menurut Dindin 2018, kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara, orang kedua, atau menggantikan nama orang ketiga. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat sapaan adalah ucapan yang dilontarkan untuk menegur orang lain atau orang yang diajak bicara. Jenis-jenis kalimat sapaan meliputi pertama, sapaan nama diri. Misalnya, halo Rani, selamat siang Sinta. Yang kedua, sapaan jabatan, pangkat, dan gelar. Misalnya, selamat pagi Pak Direktur atau selamat pagi Prof. Ketiga itu sapaan profesi. Misalnya, selamat pagi Bu Guru atau juga selamat siang Pak Dokter. Keempat, sapaan nama perkerabatan. Misalnya, apa kabar Kak? Atau Assalamualaikum Ayah. Terakhir, sapaan pramina persona. Misalnya, halo, selamat pagi. Apakah Anda sudah siap rapat hari ini? Nah, kalau misalnya sapaan promina persona ini itu menunjukkan kedekatan dan tingkat formalitas dari penyapa
kepada orang yang disapa. Adapun ciri-ciri kalimat sapaan yang pertama yaitu penulisan pada awal kalimat kata sapaan menggunakan huruf kapital. Yang kedua, sesuai dengan situasi dan kondisi percakapan. Apabila percakapan dilakukan pada pagi hari, maka kata sapaan yang digunakan yaitu selamat pagi, bukan selamat malam ataupun selamat siang. Yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat. Maksudnya, setiap daerah itu memiliki kata sapaan masing-masing, seperti di Sunda, Wilujeng Bunyi, selamat malam, ataupun sampurasun. Di daerah Medan, Horas, dan di daerah Minangkabau, halo kabar Uni, dan kalimat-kalimat sapaan lainnya di berbagai daerah. Dan yang terakhir, pemilihan kata sapaan dipengaruhi oleh status. Ini maksudnya apabila kita lawan bicara kita lebih tua, maka kita gunakan tutur kata bu atau pak, seperti selamat pagi bu, selamat siang pak. Apabila lawan bicara kita teman sebaya, maka gunakan kata apa kabar. Selanjutnya, materi terkait prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah bagian awal pada sebuah karya sastra yang muncul sebelum peristiwa terjadi. Prolog ini berfungsi untuk menyampaikan informasi penting tentang latar belakang, karakter, dan juga peristiwa yang akan terjadi nantinya. Contoh prolog yaitu seorang guru bahasa Indonesia, Bu Ani, sedang mempersiapkan siswa-siswinya untuk ujian akhir. Dia memulai kelas dengan suasana yang hangat dan penuh semangat. Bu Ani berkata, "Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan membahas materi penting yang akan keluar di ujian akhir nanti. Pastikan kalian memperhatikan dengan baik ya." Dialog. Dialog adalah interaksi lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dialog dapat dilakukan oleh teman sejawat. Dialog yang dilakukan oleh teman sejawat biasanya bertujuan untuk bertukar informasi atau menghibur dan hal-hal lain sebagainya. Contoh dialog yaitu siswa A, "Bu Ani, apakah materi yang akan kita bahas hari ini?" "Bu Ani, hari ini kita akan bahas tentang pemerolehan bahasa pada anak. Siapa yang bisa memberikan contoh bagaimana anak-anak belajar bahasa?" Siswa B, "Anak-anak belajar bahasa dari orang tua dan lingkungan sekitar mereka, Bu." Bu Ani, "Betul sekali. Nah, mari kita bahas lebih dalam tentang proses tersebut." Epilog. Epilog adalah penutup pada karya sastra yang mana fungsinya untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud dari cerita tersebut. Contoh epilog. Setelah sesi belajar yang penuh diskusi dan tanya jawab, Bu Ani menutup kelas dengan memberikan pesan semangat kepada murid-muridnya. Bu Ani berkata, "Kalian semua sudah bekerja dengan sangat baik hari ini. Jangan lupa untuk membaca ulang materi di rumah dan tetap semangat belajar. Ingat, ujian adalah kesempatan untuk menunjukkan apa yang sudah kalian pelajari. Semangat belajar dan sampai jumpa besok." Siswa A dan siswa B. Terima kasih Bu Ani, sampai jumpa besok. Materi kelima yaitu jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Apa itu membaca? Membaca adalah proses memahami atau menginterpretasikan tulisan atau teks untuk memperoleh informasi, pengetahuan, atau hiburan. Jenis-jenis membaca dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis membaca berdasarkan caranya. Yang kedua, jenis membaca berdasarkan tujuannya. Jenis membaca berdasarkan caranya terbagi menjadi dua. Yang pertama, membaca bersuara berarti membaca nyaring, membaca menggunakan teknik, dan menggunakan suara yang indah. Yang kedua, membaca tidak bersuara berarti membaca secara teliti dan menelaah. Sedangkan jenis membaca berdasarkan tujuannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, membaca ekstensif. Yang kedua, membaca intensif. Yang ketiga, membaca kritis. Dan yang keempat, membaca pemahaman. Membaca ekstensif adalah membaca untuk mendapat pemahaman baru atau informasi luas. Tujuannya untuk menambah wawasan, terus juga untuk hiburan atau untuk menikmati bacaan. Nah, contoh dari membaca ekstensif ini yaitu membaca novel, majalah, artikel, ataupun blog. Laporan intensif adalah membaca secara teliti dan mendalam untuk memahami detail dan informasi spesifik. Tujuannya untuk memahami konsep secara mendalam, menganalisis informasi atau belajar. Contohnya memahami atau membaca buku teks, terus juga laporan atau penelitian.
Membaca kritis adalah membaca dengan tujuan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan memberikan penilaian kepada teks. Contohnya, membaca artikel opini, esai, atau kritik sastra. Terakhir, membaca pemahaman. Membaca pemahaman adalah membaca untuk memahami isi dan makna secara keseluruhan. Contohnya, membaca buku pelajaran atau artikel ilmiah. Selanjutnya, membaca petunjuk. Membaca petunjuk adalah aktivitas memahami dan mengikuti instruksi yang tertulis untuk mencapai tujuan yang dituju. Ini mencakup membaca secara teliti dan cermat agar langkah-langkah yang diberikan dapat diikuti dengan benar dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jenis teks petunjuk dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, petunjuk arah atau dena. Petunjuk arah atau dena adalah peta atau gambaran visual yang menunjukkan tata letak dan posisi bangunan atau area dalam suatu lokasi. Contohnya, dena acara, dena kampus, atau dena perkantoran, dan lain sebagainya. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu adalah instruksi tertulis untuk membuat atau merakit suatu benda. Ini mencakup misalnya proyek pembuatan DIY seperti Lego, terus juga kerajinan tangan atau memasak. Ketiga, petunjuk untuk melakukan sesuatu adalah instruksi berupa langkah-langkah tertulis yang memberikan panduan terperinci mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu dengan benar dan efisien. Contohnya, panduan mengisi formulir, panduan menulis laporan, panduan menggunakan smartphone, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah tata cara membaca puisi dan membaca teks. Apa itu puisi? Puisi adalah pengungkapan bahasa yang mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman melalui penggunaan bahasa yang indah dan imajinatif dengan memperhatikan aturan-aturannya. Dalam membacakan puisi harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, lafaz yang benar. Kedua, intonasi, jeda, dan tekanan dalam pembacaan puisi harus tepat. Yang ketiga, ekspresi yang kita gunakan ketika membaca puisi harus benar dan sesuai. Dan mengapa demikian? Karena tujuannya agar pesan atau isi dari puisi ini dapat tersalurkan, dapat tersampaikan dan terekspresikan oleh pendengar dengan jelas sehingga mengerti apa maksud yang penyair bicarakan dengan baik. Agar penampilan kita menjadi baik ketika membaca puisi, kita harus memahami isi puisi, terus juga kita harus melatih olah vokal kita, meliputi kejelasan ucapan, jeda, tekanan, dan kelancaran. Dan terakhir, memperhatikan penghayatan dan penampilan. Selanjutnya, tata cara membaca teks. Teknik dan strategi untuk meningkatkan pemahaman terhadap keseluruhan teks biasanya dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, kegiatan prabaca, yang kedua, kegiatan inti membaca, dan yang terakhir, kegiatan pasca baca. Selanjutnya, materi terkait menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah keterampilan menulis dengan menghubungkan huruf-huruf dalam satu kata tanpa memutusnya, sehingga membentuk aliran tulisan yang lancar dan terbaca dengan jelas. Menulis huruf tegak bersambung yang biasanya kita lakukan ketika kita masih duduk di bangku sekolah kelas rendah itu juga memiliki manfaat loh. Yang pertama itu bisa melatih motorik halus anak. Nah, yang kedua meningkatkan koneksi saraf. Yang ketiga memperluas kemampuan membaca, dan terakhir bisa meningkatkan kecepatan dalam menulis. Dalam menulis huruf tegak bersambung juga ada aturannya loh. Yang pertama itu harus kontinuitas. Jadi ketika kita menulis itu kita tidak boleh diputus di tengah-tengah ketika kita membuat sebuah kata. Nah, yang selanjutnya kesesuaian dan konsistensi. Jadi harus sesuai dan konsisten dari besar dan huruf, dari besar atau kecilnya huruf yang kita tuliskan. Nah, selanjutnya keterbacaan. Jadi huruf tegak sambung yang kita tulis itu harus bisa jelas terbaca, atau walaupun tidak jelas setidaknya bisa terbaca. Nah, yang terakhir praktikan. Jadi kalau misalnya kita udah bisa, kita harus praktikan biar kita lebih lancar lagi
agar tidak lupa-lupa dalam menulis huruf tegak bersambung. Selanjutnya, materi yang ke-8, ringkasan. Ringkasan adalah penyajian informasi utama dari sebuah teks dalam bentuk yang lebih singkat, tetapi masih mencangkup inti dari isi yang sebenarnya. Tujuan utama dari ringkasan adalah untuk memahami dan mengetahui esensi dari teks atau informasi yang kita baca. Adapun langkah-langkah untuk membuat ringkasan yaitu pertama, kita membaca teks aslinya dengan teliti. Yang kedua, tentukan pokok-pokok pikirannya. Setelah itu, kita tuliskan dengan singkat dan jelas. Dan terakhir, review ringkasan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kejelasan informasi yang disampaikan. Apa sih yang membedakan ringkasan dan ikhtisar? Nah, jadi yang membedakannya itu kalau ringkasan lebih panjang daripada ikhtisar, karena ringkasan ini menggambarkan pokok-pokok pikiran utama. Nah, sedangkan ikhtisar ini lebih pendek karena menyajikan informasi yang penting aja, biasanya tuh berupa poin-poin utama. Materi selanjutnya, parafrase. Parafrase adalah kegiatan menyajikan ulang ide atau informasi dari sebuah teks dengan menggunakan kata-kata sendiri, tetapi masih tetap mempertahankan makna yang sama dengan teks yang asli. Terdapat 7 jenis parafrase. Yang pertama, parafrase ekuivalen. Parafrase ekuivalen adalah mengganti kata atau frasa dalam teks asli dengan sinonim atau kata-kata yang hampir mirip atau sangat mirip. Contohnya, rumah itu sangat besar, dirubah, diparafrasekan menjadi hunian tersebut sangat luas. Jenis yang kedua itu jenis parafrase keantoniman. Parafrase keantoniman adalah mengubah kata atau frasa dalam teks asli dengan antonim atau kata yang berlawanan maknanya, kemudian mengubah struktur kalimatnya untuk tetap mempertahankan makna aslinya. Contohnya, ia sangat tidak menyukai sayuran, dirubah menjadi ia benar-benar benci sayuran. Jenis parafrase yang ketiga yaitu parafrase generik spesifik, yaitu mengubah kata atau frasa dari yang umum ke yang spesifik. Contohnya, hewan peliharaan dirubah menjadi kucing anggora. Jenis yang keempat, parafrase spesifik generik. Nah, ini kebalikannya. Jadi mengubah kata atau frasa yang dari spesifik ke yang umum. Contohnya, kucing anggora dirubah menjadi hewan peliharaan. Yang kelima, parafrase aplikasi, yaitu menambahkan penjelasan tambahan untuk memperjelas atau memperluas makna teks asli. Contohnya, ia pergi ke perpustakaan, dirubah menjadi ia pergi ke perpustakaan untuk mencari buku referensi. Selanjutnya, parafrase kontraksi. Ini kebalikan dari parafrase aplikasi. Nah, jadi kalau misalnya parafrase kontraksi ini mengurangi jumlah kata, tetapi tetap mempertahankan ide utamanya. Contohnya, ia pergi ke toko untuk membeli bahan-bahan untuk membuat kue ulang tahun. Dipersingkat menjadi ia pergi ke toko untuk membeli bahan kue. Yang terakhir, parafrase rangkuman. Nah, parafrase ini menyajikan ulang teks asli dengan yang lebih ringkas, lebih singkat. Contohnya, artikel ini membahas berbagai cara untuk menjaga kesehatan tubuh, termasuk pola makan sehat, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Nah, diringkas menjadi artikel ini membahas cara menjaga kesehatan tubuh. Adapun langkah-langkah untuk membuat parafrase itu, yang pertama, membaca secara mendalam teks yang kita baca. Nah, yang kedua, ganti kata-kata utamanya. Yang ketiga, ubah struktur kalimat. Dan terakhir, periksa kembali konsistensinya. Nah, jadi periksa apakah parafrase yang kita buat itu tetap mempertahankan makna dan informasi yang disampaikan. Materi selanjutnya yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh instansi, organisasi, atau perusahaan kepada pihak lain. Nah, biasanya surat ini berisi informasi formal dan berkaitan dengan urusan kedinasan, bisnis, atau administratif.
Sedangkan surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang kepada individu lain yang berisi informasi pribadi, cerita, atau pesan yang sifatnya pribadi. Adapun ciri-ciri dari surat resmi yaitu pertama menggunakan bahasa yang baku dan formal. Yang kedua, memiliki format atau tata letak yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga dilengkapi dengan kop surat. Yang keempat, mencantumkan nomor surat dan tanggal pengiriman. Yang kelima, menggunakan stempel atau cap. Dan terakhir, disusun secara sistematis dan logis. Sedangkan surat pribadi itu menggunakan bahasa yang lebih santai dan tidak formal. Nah, gaya penulisannya juga itu bebas, tidak memiliki format yang baku. Terus mengandung unsur keakraban dan emosional. Dan terakhir itu biasanya nggak menggunakan kop surat atau nomor surat. Surat resmi dan surat tidak resmi memiliki karakteristik. Adapun karakteristik dari surat resmi yaitu formal dan objektif. Habis itu struktur yang jelas dan rapi, bahasa yang lugas dan to the point, menghindari bahasa yang emosional dan subjektif. Sedangkan karakteristik surat pribadi itu bersifat pribadi dan intim, mengandung cerita atau pengalaman pribadi, bahasa lebih emosional dan ekspresif, dan terakhir gaya penulisan yang subjektif dan personal. Materi selanjutnya yaitu formulir dan kwitansi. Formulir adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tertentu dari pihak atau pihak tertentu dalam format yang telah ditentukan. Adapun macam-macam formulir itu, yang pertama formulir pendaftaran, biasanya digunakan untuk mendaftarkan diri ke suatu lembaga, acara, atau program tertentu. Nah, yang kedua itu ada formulir aplikasi kerja, biasanya digunakan oleh calon pelamar pekerjaan untuk mengajukan lamaran kerja. Selanjutnya kwitansi. Kwitansi adalah dokumen bukti penerimaan uang yang diberikan oleh penjual atau penerima uang kepada pembeli atau pihak yang melakukan pembayaran. Adapun macam-macam kwitansi itu, pertama, kwitansi bukti pembayaran. Kwitansi jenis ini bisa terjadi pada saat kegiatan jual beli. Nah, selanjutnya kwitansi transaksi produk. Nah, biasanya ini memberikan informasi mengenai barang yang dibeli oleh pelanggan. Nah, yang ketiga, kwitansi transfer uang. Nah, biasanya ini merupakan bukti pembayaran transfer uang. Nah, selanjutnya ada kwitansi cash receipt, terus juga yang terakhir ada kwitansi serah terima uang. Materi terakhir yaitu naskah pidato. Pidato adalah suatu kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seseorang di depan khalayak ramai untuk memberikan informasi secara lisan dengan memberikan ekspresi yang baik agar setiap orang yang mendengarkan tertarik. Adapun tujuan pidato itu pertama memberikan informasi kepada audiens, yang kedua mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku audiens, yang ketiga menghibur audiens dengan cerita atau anekdot yang menarik, yang keempat menginspirasi audiens untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif, yang kelima menginspirasi audiens untuk melakukan tindakan atau perubahan positif, dan yang terakhir itu memberikan penghargaan, peringatan, atau pernyataan resmi pada kesempatan tertentu. Adapun langkah untuk menulis pidato itu, yang pertama menentukan maksud. Nah, yang kedua menganalisa pendengar dan situasi. Yang ketiga memilih dan menyempitkan topik. Nah, dalam memilih topik lebih baiknya kita memilih isu yang menarik minat pembaca itu sendiri. Nah, sehingga bisa menarik minat dari pendengar.